Perkelahian hebat Donald Trump dan Volodymyr Zelensky membuat hubungan Amerika Serikat dengan Ukraina semakin memanas. Negeri Paman Sam kini mulai membelot dan bersatu dengan Rusia untuk melawan Uni Eropa dan Ukraina. Perang hebat diprediksi bakal pecah mengingat negara-negara tersebut mempunyai alutsista super canggih. Cetak gol coba merangkum nasib miris Ukraina yang semakin hancur karena ditinggal Amerika Serikat sebagai berikut. Selalu didukung Amerika Serikat. Amerika Serikat selalu mendukung Ukraina sejak Rusia melakukan invasi pertama. Di era Joe Biden, negara Paman Sam sudah menyumbangkan 60 miliar US dollar. Dana besar ini biasanya akan diberikan guna memberi persenjataan baru. Salah satunya adalah memperkuat sistem roket artileri yang baru dibeli pada awal tahun 2025 lalu. Amerika juga memberikan beberapa teknologi lain seperti drone dan kendaraan lapis baja yang berharga miliaran. Selain mengirimkan bantuan militer, Amerika juga lantang menyuarakan kebebasan. Negeri Paman Sam bahkan gak segan-segan untuk memberikan sanksi internasional ke Rusia. Salah satunya contohnya terlihat saat Amerika Serikat membatasi impor minyak asal Rusia. Selain Amerika, Ukraina juga mendapatkan dukungan penuh dari Uni Eropa. Forum Benua Biru ini tercatat sudah memberikan banyak sanksi kepada negeri beruang merah. Sebut saja seperti penanahan kapal kargo Rusia oleh tentara Prancis pada tahun 2022. Selain itu, Uni Eropa juga mulai membatasi masuknya produk asal Rusia dalam pasar mereka. Amerika Serikat mengungkit-ungkit bantuan. Hubungan positif yang terbentuk antara Amerika Serikat dan Ukraina nggak selamanya berjalan mulus. Dukungan tanpa henti Joe Biden akhirnya dihancurkan begitu saja oleh Donald Trump. Alih-alih mendukung negeri gandum dengan ikhlas, Trump malah mengungkit-ungkit bantuan yang sudah diberikan. Bahkan dirinya bertindak arogan dan meminta dana tersebut dikembalikan. Saya ingin mereka memberi kita sesuatu untuk semua uang yang kita keluarkan. Kami akan mendapatkan kembali uang kami karena ia tidak adil, ujar Trump. Amerika juga dibuat makin kesal gara-gara konflik di Ukraina nggak kunjung selesai. Alhasil negeri Paman Sam meminta negeri gandum menyerahkan sebagian wilayahnya ke Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Pejabat militer ini mengatakan negeri gandum harus merelakan Donbas dan Crimea jika ingin perdamaian tercapai. Tidak akan ada pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan di Ukraina. Jadi kami mengusulkan mempertahankan garis depan, bagian ini milik Rusia, bagian itu milik Ukraina, ujar Hegseth. Di lain sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa bantuan yang telah diberikan oleh Joe Biden di era sebelumnya sebagai hibah. Alhasil dirinya merasa nggak berkewajiban mengembalikannya. Ukraina menerima 100 miliar US dollar dalam bentuk bantuan dari Amerika Serikat. Kami tidak siap untuk mengakui bantuan tersebut sebagai utang. Saya tidak menandatangani sesuatu yang harus dibayar kembali oleh 10 generasi warga Ukraina, ujar Zelensky. Perkelahian hebat Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Ucapan penuh percaya diri Zelensky ternyata malah menjadi senjata makan tuan. Donald Trump secara terang-terangan memarahinya saat kunjungannya ke Washington DC. Presiden Amerika Serikat itu bahkan mengecam Zelensky karena menolak gencatan senjata. Akibat kejadian tersebut, Trump gak segan-segan mengusir Zelensky dari Gedung Putih. Kamu tidak memegang kendali saat ini, kamu harus mencapai kesepakatan atau kamu keluar. Kau bisa kembali jika sudah siap untuk berdamai, ujar Trump di hadapan sang presiden. Perkelahian kedua sekutu tersebut langsung mengundang komentar pemimpin dunia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang tetap memberikan dukungannya pada negeri gandum. Jadilah kuat, jadilah berani, jadilah tak kenal takut. Kami akan terus bekerja sama dengan Anda untuk perdamaian yang adil dan abadi, ujar von der Leyen. Selain memberikan dukungan, Inggris selaku anggota Uni Eropa bahkan memberikan dana bantuan 47 triliun rupiah. Keir Starmer bahkan sudah mengatur berbagai langkah strategis. Rencana strategis para koalisi akan segera kami ajukan kepada Trump, ujar Perdana Menteri Inggris itu. Gak mau ketinggalan, Menteri Luar Negeri Jerman juga turut berbicara. Saya menyerukan parlemen untuk mengalokasikan 3 miliar euro, ujar Annalena Baerbock. Diskon besar-besaran kaos lengan pendek dari Fine Mind 3 lembar, kamu bisa dapatkan dengan harga 80 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Donald Trump yang lebih membela Vladimir Putin.
Meski Ukraina didukung penuh oleh Uni Eropa, Rusia diprediksi bakal semakin mendekati kemenangan. Bagaimana tidak, negara beruang ini malah di-backing oleh negara kuat Amerika Serikat. Negeri Paman Sam perlahan membelot ke Rusia dan mengkhianati Ukraina sebagai sekutunya sendiri. Alhasil hal tersebut langsung memicu tanggapan dari Menteri Luar Negeri Rusia. Dalam kondisi politik yang semakin memburuk saat ini bagi rezim Kiev, dia tidak dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan karena itu terobsesi untuk melanjutkan perang, menolak perdamaian yang baginya akan seperti kematian, ungkap Maria Zakharova. Bahkan politikus 49 tahun itu menghina Presiden Ukraina sebagai sosok yang manipulatif. Menurut Zakharova, Zelensky sengaja berakting demi mengundang rasa iba dari publik Amerika. Saya pikir kebohongan terbesar Zelensky dari semua kebohongannya adalah pernyataannya di Gedung Putih bahwa rezim Kiev pada tahun 2022 sendirian tanpa dukungan. Sementara itu, dukungan Trump semakin terbukti usai melontarkan pernyataan gak terduga. Politikus 78 tahun itu mengisyaratkan kalau Ukraina lebih baik menyerah kepada Rusia. Mereka mungkin membuat kesepakatan, mereka mungkin tidak membuat kesepakatan. Mereka mungkin suatu hari nanti menjadi milik Rusia, atau mereka mungkin bukan milik Rusia suatu hari nanti, ujar Trump. Ukraina yang semakin terdesak. Dukungan nyata Amerika Serikat membuat Ukraina berada di ambang kehancuran. Terlebih lagi, negeri keranjang roti Eropa selalu menggantungkan nasibnya kepada pasokan bantuan Paman Sam. Bahkan Uni Eropa dianggap gak mampu menandingi ketangguhan militer Rusia dan Amerika Serikat. Menurut laporan NATO, jumlah pasukan mereka hanya mencapai 3,2 juta personil. Angka tersebut belum seberapa dibanding kekuatan Rusia yang melebihi 3,3 juta orang. Apalagi negeri beruang merah disokong Amerika dengan jumlah pasukan mencapai 1,3 juta tentara. Di sisi lain, Ukraina nggak akan berdaya melawan kedikdayaan kedua negara tersebut. Terlebih lagi, militer negeri biru kuning hanya menempati peringkat ke-20 secara global. Sebaliknya, menurut Global Firepower, Amerika Serikat dan Rusia menempati dua peringkat teratas kekuatan militer terbesar. Fakta ini membenamkan mimpi Ukraina memenangkan pertempuran. Selain itu, kedua negara tersebut juga dibekali sederet alutsista canggih yang jumlahnya mencapai ratusan ribu unit. Persenjataan itu termasuk tank, kapal induk, helikopter, dan masih banyak lagi. Sementara itu, militer Ukraina juga semakin gak berdaya di medan perang. Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan setidaknya 43.000 prajurit sudah tumbang pada bulan Desember 2024 kemarin. Negeri keranjang roti Eropa harus kalah meski sudah menyewa 13.000 tentara bayaran. Kabarnya hampir setengah armada bayaran yang dikerahkan sudah dilumpuhkan Rusia. Paket 5 lembar kaos pendek soft 30S dari Unisex bisa kamu dapatkan dengan harga 90 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan nasib miris Ukraina yang semakin hancur karena ditinggal Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah benua biru merasa kapok dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.